Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia, Ibu Dr. Sri Tuti Rahayu MSI, yang kami hormati narasumber webinar Kemitraan Polimarin dan Industri. Narasumber pertama dari praktisi industri, Bapak Rory Rianto, owner sekaligus Direktur PT Samudra Perdana Selaras. Narasumber kedua dari praktisi industri, Bapak Suprapto Suwaji, SEMM, CPS CM, Wakil Ketua DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, ALFI. Narasumber ketiga dari Perguruan Tinggi Vokasi Polimarin, Ibu Dr. Sri Tuti Rahayu MSI, Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia. Yang kami hormati, Pejabat Struktural Polimarin, Wakil Direktur 1, Bapak Aryo Hendartono, SPD MPD, Wakil Direktur 2, Bapak Insinyur Ahmad Nurianis MT, Bapak Wakil Direktur 3, Bapak Julius Oscar ME MRE. Dan yang kami hormati dan banggakan seluruh sivitas akademika Polimarin, partners media, detik.com, Televisi Republik Indonesia, TVRI Jawa Tengah, Suara Merdeka, IDN, beserta seluruh partisipan yang ikut bergabung di Zoom meeting sore ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual hari ini, 8 Oktober 2020. Acara webinar Kemitraan Polimarin dan Industri dengan tema menyiapkan SDM yang kompeten dan unggul untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyedia jasa logistik dan keagenan. Acara ini merupakan kerjasama Humas Polimarin dengan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Partisipan yang berbahagia, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing, agar acara ini berlangsung lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk memulai agenda webinar, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Partisipan dimohon sikap sempurna di tempat masing-masing.
Partisipan yang berbahagia, adapun susunan acara yang akan kita laksanakan telah kami susun sebagai berikut. Pertama, sambutan dan pembukaan oleh Wakil Direktur 3 Polimarin. Kedua, pemaparan materi ketiga narasumber. Ketiga, tanya jawab. Dan keempat, penutupan webinar. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dan pembukaan oleh Wakil Direktur 3 Politeknik Maritim Negeri Indonesia kepada Bapak Julius Oscar MM, MRE, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Evi. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan hidayahnya untuk kita semua. Sehingga dapat melaksanakan kegiatan webinar series 3 ini, yaitu yang berjudul Kemitraan Polimarin dan Industri. Betul. Walaupun ini melalui daring dan Zoom meeting, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengikuti webinar ini sampai akhir. Yang saya hormati Ibu Direktur Polimarin, saya mewakili beliau yang saat ini masih mempersiapkan, ada tamu yang dari Sesdirjen, begitu juga yang terhormat Bapak Suprapto dan Bapak Rory sebagai narasumber pada siang hari ini, serta seluruh panitia dan mahasiswa yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Tentunya kami berharap seluruh mahasiswa untuk dapat mengikuti webinar pada series di program studi KPN ini, karena ini sangat bagus sekali, yaitu Pak Prapto yang sudah tidak asing lagi, selamat, dan juga Pak Rory sebagai owner dari PT Samudra Perdana Selaras. Kalau Pak Prapto sudah sering kita dengar bagaimana beliau memberi semangat dan memberi masukan kepada Polimarin. Untuk saat ini judul dari webinar Kemitraan Polimarin dan Industri yaitu menyiapkan SDM dan kompeten dan unggul untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyedia jasa logistik dan keagenan. Nah, ini saya berharap baik itu dosen maupun mahasiswa semester 1, 3, dan 5 untuk bisa mencermati dan mengambil positif dari hal-hal positif yang dari para pembicara pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadikan webinar pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian Ibu Evi, terima kasih atas kehadiran semua. Selamat siang dan selamat mengikuti webinar. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Julius Oscar MM, MRE atas sambutan dan pembukaan webinar. Agenda selanjutnya akan dipandu oleh moderator Ibu Novita Widyaningrum, SST, MMTR, Ketua Prodi KPN. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ibu Novita. CV dari Ibu Novita, nama Novita Widyaningrum, SST, MMTR, tempat tanggal lahir, Jepara 18 November 1984, agama Muslim, alamat Perum Pandanaran Hills, Semarang. Riwayat pendidikan, D4 Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tahun 2003, S2 Manajemen Transportasi Laut di STMT Trisakti Jakarta tahun 2008,
riwayat pekerjaan di perusahaan pelayaran PT Humpus Intermoda Transportasi Tbk tahun 2007 sampai 2009, perusahaan PT Mitra Bahtera Segara Sejati tahun 2009, sekretaris jurusan dan dosen AMNI tahun 2010 sampai 2012, ketua program studi KPN dan dosen sejak tahun 2013 sampai sekarang, evaluator pembukaan program studi baru Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi sejak tahun 2017 sampai sekarang. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk dipandu oleh moderator Ibu Novita Widianingrum. Kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Evi MC hari ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Izin saya menyapa yang terhormat Ibu Direktur Polimarin, Ibu Dr. Sri Duti Rahayu MSI, yang kami hormati narasumber pada hari ini, Bapak Rodianto selaku Direktur PT SPS, yang kami hormati Bapak Suprapto selaku Wakil dari Alfi, dan juga tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada detik.com, TVRI, Suara Merdeka, dan IDR, serta tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua di sini selalu diberikan kesehatan dan rahmat yang begitu indah, yang begitu bahagia dengan mengikuti webinar pada siang hari ini. Pada webinar siang hari ini bertema menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan unggul untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyajian jasa dan logistik serta keadilan. Langsung saja, kebetulan dua narasumber pada siang hari ini ada di samping saya semua. Saya perkenalkan untuk narasumber yang pertama yaitu Bapak Rodianto. Beliau adalah Direktur PTSPS. Selamat datang Bapak. Sebelum itu tak kenal bapak saya, jadi saya akan membacakan kurikulum vitae kepada Bapak Ibu semua. Bapak Rodianto ini lahir di Batam tanggal 21 November. Beliau juga SMA di Batam, mulai SD sampai SMA di Batam, dan melanjutkan sarjana di IIP jurusan Teknik Elektro di Surabaya. Riwayat pekerjaan beliau, owner sekaligus Direktur PT Samudra Hadiana Selaras, atau biasa disebut dengan SPS, ya Pak, terkenalnya ya. Member of SPS Group banyak sekali nih. Ada, wow, saya bacakan satu persatu ya Bapak. PT Cahaya Samudra Raya, PT Garuda Walau Perkasa, PT Budi Raya Sarana, PT Semarang Pesona Semesta, PT Raja Abadi Samudra Raya, PT Sahabat Industri Makmur, PT Sekar Bumi Parama, PT Mandiri Indo Pertama Jaya, PT Gama Putra Mandiri Selaras, dan yang terakhir Koperasi Anugerah Bumi Abadi. Wow, banyak sekali ya Pak ya. Saya sampai, banyak sekali nih ya. Itu sangat luar biasa sekali. Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, sebelum saya lanjutkan ke narasumber, ini adalah salah satu
ucapan terima kasih sebesar-besarnya Bapak, karena Pak Wari itu adalah Direktur sekaligus owner pemilik dari PT SPS yang saat ini sering menerima kader dari Polimarin, bahkan menerima alumni langsung dari Polimarin. Terima kasih Bapak. Ya, ini adalah sangat wow sekali ya, beliau bisa datang ke sini. Peserta webinar pada siang hari ini, mari kita sambut dengan hormat narasumber kita, Bapak Nuri, dengan tema usaha keagenan. Sebelum itu Bapak mohon izin saya menyampaikan untuk pemaparan materi 25 menit. Nanti dilanjutkan tanya jawab, namun bagi peserta webinar untuk melayangkan pertanyaan bisa lewat chat yang ada yang sudah disediakan di Zoom. Terima kasih. Kepada Bapak Roni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Polimarin, Ibu Dr. Sri Tuti Rahayu, MSI. Saya cukup lama berkenalan dengan beliau dan alhamdulillah pada hari ini saya dapat kehormatan untuk bisa bersama-sama memberikan motivasi ilmu kepada para mahasiswa Polimarin khususnya yang saya cintai. Salam hormat buat Bapak Prapto, teman lama saya, Bu Novi. Langsung kita berbicara tentang materi yang akan disampaikan hari ini, yaitu menyiapkan SDM yang kompeten. Menyiapkan SDM yang kompeten dan unggul di jasa logistik dan keagenan khususnya. Saya telah membuat makalah, di mana makalah ini sudah di-share ya, Bu ya? Sudah di-share di dalam industri yang khususnya berkorelasi dengan KPN di bidang keagenan dan logistik. Para mahasiswa yang saya cintai, lulusan, saya ulangi, maaf, lulusan KPN di Polimarin khususnya itu adalah mempunyai bidang pekerjaan yang nantinya itu lebih variatif dan banyak sekali. Jadi yang dimaksudkan usaha logistik dan keagenan sebetulnya itu terdiri daripada 5 varian. Izin ya Pak ya. Jadi 5 varian yang dimaksud di dalam pekerjaan logistik dan keagenan itu salah satunya adalah ship owner dan keagenan yang akan saya sampaikan nanti makalahnya. Yang kedua adalah custom clearance atau JPK. Yang ketiga adalah stevedore, perusahaan bongkar muat. Yang keempat adalah perusahaan logistik berupa pergudangan, transportasi, packing dan distribusi, dan storage. Yang kelima, kita sebagai lulusan KPN itu juga akan bisa menjadi bekerja di perusahaan sebagai ahli ekspor dan impor. Jadi tingkatkan terus pada saat kita menjadi mahasiswa
untuk mengetahui secara detail tentang ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Saya sebagai seorang praktisi di industri logistik dan keagenan khususnya, sangat apresiasi atas apa-apa yang telah dilakukan oleh Polymarin. Kami telah memberikan makalah, jadi makalah tersebut dapat dibaca secara detail. Ada di sini ya Bu ya? Dan sekaligus data apa yang telah ada di Pelabuhan Tanjung Mas khususnya. Dibaca. Boleh dibaca ya? Baik. Usaha keagenan kapal. Keagenan kapal meliputi daripada dua pekerjaan berupa keagenan umum untuk kapal asing dan keagenan kapal lokal. Industri pelayaran tidak lepas dari seller, buyer, dan shipment. Itu dapat dibaca di makalah yang telah saya berikan. Pada prinsipnya, untuk industri keagenan atau saya bilang itu shipping agent adalah melakukan clearance in dan clearance out atas kapal-kapal yang nantinya akan sandar di pelabuhan. Samudra Perdana Selaras adalah perusahaan yang berpusat di Semarang. Jadi saya akan memberikan data-data kepada para mahasiswa bahwa potensi yang ada di Tanjung Mas untuk keagenan kapal, khususnya di dalam 1 bulan di Pelabuhan Tanjung Mas itu ada sekitar 200 ship call yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Mas, terdiri daripada kapal-kapal kontainer, bak kargo, tongkang, dan yang lain-lainnya. Pelabuhan Tanjung Mas, seperti yang kami ketahui pada saat ini, akan diperlebar menjadi lebih luas lagi. Jadi, para mahasiswa nantinya apabila punya passion dan minat untuk bekerja di industri keagenan itu jangan khawatir, karena Tanjung Mas sendiri itu nantinya akan besar. Secara ilmu, saya yakin di kampus telah diajarkan betul bagaimana daripada proses clearance in dan clearance out, apa-apa dokumen yang di proses tersebut. Tinggal nanti para mahasiswa dapat mematangkan pada magang di perusahaan-perusahaan manapun. Industri logistik khususnya dapat mahasiswa bisa bekerja di perusahaan-perusahaan EMKL, perusahaan-perusahaan stevedoring, dan perusahaan-perusahaan logistik lainnya. Untuk untuk data dari custom clearance sendiri, di Tanjung Mas itu dalam 1 bulan ada 30.000 kontainer, baik ekspor maupun impor. Saya telah mengambil data yang ada di Pelindo agar motivasi kita atas potensi yang demikian besarnya, khususnya di Pelabuhan Tanjung Mas,
ataupun di pelabuhan-pelabuhan lain itu tidak akan pernah menjadi lebih turun. Dominannya semua pelabuhan-pelabuhan yang menggunakan containerized terjadi peningkatan 10% per tahun. Di Tanjung Mas sendiri khususnya, karena ini mohon maaf saya lebih banyak cerita tentang Tanjung Mas, Pak, izin Pak. Tidak apa-apa ya Bu ya. Di Tanjung Mas sendiri itu terjadi perluasan daripada kawasan-kawasan industri, baik di kawasan industri Kendal, kawasan industri Batang yang ada di Boyolali maupun di Sayung dan di Jepara. Diharapkan di tahun 2023 pabrik-pabrik yang mulai melakukan relokasi ini dapat melakukan aktivitas produksinya, sehingga volume pekerjaan logistik khususnya di Pelabuhan Tanjung Mas itu akan jauh meningkat lebih besar. Saya berpesan kepada mahasiswa-mahasiswa, jangan pernah untuk menyerah, jangan pernah untuk merasa kecil atas ilmu yang sekarang ini kita lakukan, ilmu yang sekarang kita pelajari, karena siapapun daripada kalian nantinya itu akan menjadi generasi berikutnya yang mana diharapkan terciptalah lebih banyak lagi entrepreneur yang punya potensi agar pekerjaan logistik khususnya itu akan lebih bisa menjadi efisien. Di Indonesia sendiri pada saat ini khususnya telah banyak menggunakan teknologi yang saya tahu, yaitu di Bia juga sendiri sekarang ini telah menggunakan INSW yang tujuannya adalah membuat efisiensi pekerjaan dengan lebih cepat lagi. Barangkali akan disampaikan oleh Pak Prapto ini. Saya sebagai seorang pelaku usaha, atau saya katakan sebagai seorang bisnis, lebih memotivasi agar para mahasiswa jangan pernah untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di bidang logistik ini secara tanggung. Yang saya maksud, contoh sekarang kita mempelajari tentang proses custom driven. Kita jangan pernah merasa cukup atas dokumen yang harus kita ketahui, jangan pernah merasa cukup terhadap apa-apa misalnya BL, info, itu jangan. Kita harus lebih tahu persis ya, terhadap proses sampai dengan kegunaan barang tersebut. Barangkali saya agak melebar, mohon maaf itu. Agar kita selalu mempunyai rasa ingin tahu yang lebih. Kemampuan seseorang untuk menjadi seorang entrepreneur yang saya harapkan dari para mahasiswa adalah semakin tinggi rasa ingin tahu kita terhadap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Sudah 20 menit tuh. Jadi saya sudah semangat. Oke, siap. Saya berikan data tentang apa potensi sampai dengan data real berdasarkan data yang berapa banyak kontainer ekspor impor yang ada di Tanjung Mas, berapa banyak kontainer lokal yang ada di Tanjung Mas, dan berapa banyak kapal-kapal yang sandar di Tanjung Mas. Berarti kita juga selalu mempunyai semangat optimis bahwa bisnis
atau industri logistik dan keagenan tidak akan pernah ada matinya. Kurang lebihnya nanti bisa dibaca di makalah, dan juga saya dengan senang hati dan dengan semangat bisa membagikan ilmu, bisa memotivasi kepada para siswa untuk menjadi lebih maju lagi. Bahkan bila diperkenankan, Bu, kalau anak-anak magang di kami lebih banyak itu lebih baik. Iya. Jadi kita juga bisa saling sharing. Demikian, cukup. Terima kasih. Saya moderator. Terima kasih Bapak Kasih Kusnudo. Pak Rory ini adalah salah satu praktisi ya Pak ya. Seorang praktisi, seorang pengusaha sukses, kerjanya banyak banget ya Pak. Kebetulan anak-anak kami kan banyak yang ada di sana ya Pak. Ini Pak Rory di sini saling sharing ya Pak, kita ya di sini sharing untuk kalian yang siap untuk praktek. Pak Rory siap menampung kalian untuk praktek di perusahaan beliau. Ya. Oke Pak Rory, di sini berarti anak-anak itu banyak yang sudah memiliki kompeten Pak. Ini profil lulusan di Polimari itu ada 5 Pak. Nah, dari 5 itu ada salah satu kompetensi yang berada di perusahaan Pak itu keagenan kapal. Nah, ada warehousing juga ya. Ada lengkap ya Pak di sana ya. Ya kebetulan 5 profil lulusan dari khususnya prodi KPMK itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, saya juga ikut senang Pak ya. Ya, jadi anak-anak silakan nanti mengajukan pertanyaan langsung kepada beliau ya di sini. Silakan kalian bertanya. Apapun yang ada di teman kalian bertanya saja, sudah ada di chat. Nanti setelah narasumber kedua, ketiga selesai, kita ada sesi tanya jawab. Silakan nanti langsung di chat ya. Terima kasih. Kepada Pak Rory, kami ucapkan terima kasih Pak Rory atas waktunya. Tetap stay di sini ya Pak ya, menemani kita. Oke, ya kita lanjut ke narasumber yang kedua. Ya, kita ada bosannya dengan Pak Prapto yang selalu menemani di prodi KPN khususnya ya, yang selalu menemani kita dalam acara webinar. Ya. Selamat datang Pak Prapto, sehat Pak Prapto, sehat amin. Pak Prapto itu selalu sehat ya. Izinkan saya membacakan CV Bapak. Ya, Pak Prapto ini nama lengkapnya Suprapto Suyati SE MMCP SCM. Beliau lahir di Semarang tanggal 5 Februari. Beliau S1 di Manajemen Ekonomi, S2 Magister Manajemen di UNIF, dan beliau ini mengambil Diploma International Trade di Viata di Switzerland ya Pak. Wow, jauh sekali Pak. Dan beliau juga melanjutkan diploma di Supply Chain Management di Viata juga. Saya kepengen ke sana Pak. Hanya mimpi. Semoga saja ikutan Pak. Amin. Beliau ini memiliki aktivitas yang sangat luar biasa banyaknya. Yang pertama, beliau itu wakil ketua Indonesia Logistik di Asosiasi Forwarder Ilfat Jawa Tengah. Hebat sekali Pak, jadi ketua Pak di mana-mana Pak. Ini banyak sekali, saya bedakan satu-satu ya Pak ya. Ya, nggak apa-apa Pak, biar anak-anak itu semangat. Tim ahli logistik di KKRI Kemenko Republik Indonesia, Manajer Partner Logstar Logistik, Direktur LPK Logistik Indonesia, penilai untuk logistik dan rantai pasok, manajemen di BNSP RI, lead trainer di Alfi Institut Jakarta, master trainer di Alfa ASEAN. Pengalaman kerjanya
Nah ini pengalaman kerja ini. Coba kalian lihat itu di slide-nya ya. 27 tahun di logistik industri sebagai GM atau General Manager Logistik Distribution and Supply Chain di Mitra Logistik. Wah, hebat sekali Pak. Semoga anak kita juga ada ya Pak yang nanti akan menjadi seorang GM. Amin. Ya, Pak Prapto ini akan menyampaikan materi tentang peningkatan kualitas pelayanan logistik ya Pak. Lebih kita nanti belajar tentang IT-nya bagaimana, terus kompetensi kebutuhan SDM yang kompeten di bidang logistik, keterampilan menguasai IT nanti akan dikupas habis oleh Pak Prapto ini. Kami persilakan Pak Prapto, selamat. Kami persilakan Pak. Monggo. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih Bu Novita moderator hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bu Direktur favorit saya ini. Bu Direktur itu nggak punya capek, soalnya saya nggak tahu minum jamunya apa, saya nggak mudeng. Ya, Direktur itu minum jamu apa, saya nggak mudeng. Jadi setiap saat itu tahu-tahu di mana, tahu-tahu di tempat lain, tahu-tahu punya kegiatan apa. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Wakil Direktur di Polimarin. Yang saya hormati spesial ini senior saya. Jadi sebetulnya kalau saya di sini ini agak deg-degan. Pak Roni Wianto ini saya harus jujur, Bu Tuti saya cerita ini Bu Novita. Saya sebenarnya salah satu secret admirer-nya beliau. Jadi kalau saya berbicara logistik itu ternyata bisnisnya banyak. Sebetulnya saya belajar termasuk membangun perusahaan logistik yang berbagai variasi bisnisnya itu. Sebetulnya saya copy paste dari Pak Roni. Serius, saya serius. Kenapa begitu? Gitu. Saya dulu tahunya yang namanya logistik itu Purwader dan MKL, PPJK. Sampai di situ saja. Sampai suatu saat, mungkin sekitar 10-12 tahun yang lalu, saya mulai tahu beliau gitu. Perusahaan ini kok yang dikerjakan bermacam-macam gitu. Ini salah satu yang memotivasi saya akhirnya membuka peluang di bisnis logistik itu dengan berbagai variasi. Serius. Jadi saya dulu tahunya hanya forwarder, tahunya hanya PPJK. Oh ternyata bisnis logistik itu menyangkut apa saja. Jadi beliau ternyata pegang keagenan. Saya sampai sekarang belum. Tapi begitu berbicara tentang logistik, distribusi, ada pergudangan, ada transportasi, distribusi dan sebagainya. Sebetulnya saya itu copy paste beliau. Walaupun saya nggak pernah ngomong ke beliau. Saya izin Pak Roni. Tapi betul-betul ini menginspirasi saya. Nah ini mungkin salah satu yang bisa saya sharing hari ini. Saya izin akan share screen apa yang akan saya sampaikan pada hari ini sebagai satu pengalaman. Oke. Ya, sudah aman ya screen saya ya. Ya, saya akan berbicara karena Bu Tuti, Bu Direktur selalu berbicara bagaimana mengawinkan antara pendidikan dengan industri. Nah, ini PR-nya saya dari Pak Rory. Dan saya tadi kaget sekali. Pak Rory itu ternyata membuka diri kalau perlu yang praktek tambah. Ini jarang pengusaha yang mau begitu. I'm serius. Jarang pengusaha yang membuka peluang. Nah, perlu yang praktek ditambahin. Karena alhamdulillah beliau bisnisnya banyak ya. Dan variasi bisnis itulah yang membuka peluang kita untuk praktek lebih luas lagi. Gitu. Saya menghormati sikap beliau. Saya akan lanjutkan, ini saya lewati saja. Nah, tadi Pak Rory mengatakan begini, yang namanya logistik itu tidak akan pernah turun. Betul ya Pak? Itu kenyataannya. Kenapa? Begitu penduduk nambah, Indonesia sekarang 2019 awal itu penduduknya 268 juta. Tahun ini sudah 270 juta, artinya tambah 2 juta. Yang makan tambah, yang butuh pakaian tambah, yang butuh tempat tinggal tambah, yang butuh piknik, hiburan, amusement semua tambah. Jadi saya sepakat dengan Pak Rory. Apa itu?
logistik tidak akan pernah turun. Kenapa? Rasanya kalau orang diet mengurangi makan itu sebetulnya tidak terlalu mengurangi deh sebetulnya. Salah satu contoh. Sebetulnya kebutuhan makan, kebutuhan yang lain tetap ya Pak ya. Nah, saya akan menyampaikan berbicara tentang optimisme. Kalau orang berbicara wah 2020 COVID ya semua hancur, kalau menurut saya no. Ini hanya satu momen di mana begitu besok kondisi pulih lagi, kita akan melihat booming yang namanya logistik akan luar biasa. Ya, kita lihat data ini dari World Bank, dari IMF, dari ADB, ya, semua mengatakan apa? Memang 2020 turun nih. Iya, karena orang sekarang nggak mau keluar, nggak apa gitu ya. Tapi hati-hati. Tapi begitu kondisi normal di tahun 2021, pertumbuhan akan naik drastis. Ya, perkiraannya sekitar pertumbuhan ekonomi akan di 5% ke atas. Artinya apa? Artinya konsumsi akan naik. Artinya lagi logistik akan berkembang begitu besar. Bukan back to normal lagi, tapi mungkin akan terjadi ledakan yang berbicara tentang kebutuhan dan logistik. Itu yang terjadi. Nah, kita lihat data ini gitu. Jadi kita akan diprediksi 2021 akan naik. Tinggal berapa bulan 2021. Katanya sekarang bisnis sudah mulai kembali lagi ya Pak Arya, pengalaman beliau saya yakin jauh lebih hebat, lebih tinggi dibanding saya. Tetapi kita bisa melihat yang namanya bisnis logistik akan naik terus. Tanjung Emas saja kalau saya mungkin nambahin Pak Rory, orang kaget. Tanjung Emas di tahun 2020 ternyata tidak lebih tinggi dibanding tahun 2019. Orang lain mengatakan kok bisnis turun. Betul kata Pak Rory, industrinya banyak pindah ke Semarang. Kenapa? Karena Tanjung Emas memberikan fasilitasi yang luar biasa. Beliau salah satu tokoh yang berkecimpung untuk pengembangan Tanjung Emas. Nah, kalau kita lihat ya, perdagangan internasionalnya seperti apa? Perdagangan globalnya seperti apa? Mungkin sekarang orang masih hati-hati gitu ya, belanja luar negeri, belanja internasional gitu ya. Tapi kita berbicara 2021 kembali lagi. Kalau saya mengatakan ya akan ada ledakan kebutuhan. Kayak orang habis puasa, sakit, begitu mau sembuh makanya banyak. Kalau puasa begitu buka puasa 3 porsi sekali. Ini ilustrasi ya, sebetulnya kebiasaan manusia seperti apa. Begitu sudah back to normal, saya rasa kebutuhannya akan begitu luar biasa. Nah, bagaimana kalau kita berbicara proyeksi ekonomi di Indonesia sendiri? Di Indonesia kita bisa melihat ya, yang namanya penduduknya naik, kita lihat yang namanya pendapatan dari kalangan menengah, itu sekarang populasinya makin banyak. Dan kelas menengah itu lebih cenderung senang belanja. Artinya apa? Saya nggak kayak nyumbal Gunung kita deh, senang belanja apa enggak di kelas menengah gitu. Tapi kita jujur saja gitu, mesti begitu punya uang itu panas jalannya, gebrebek mau belanja, masuk saya maksudnya. Di level menengah itu begitu. Artinya apa? Artinya berarti logistik akan naik lagi. Karena apa? Orang pemenuhan kebutuhannya akan dilakukan dengan cepat. Nah, bagaimana hubungannya dengan logistik? Gitu. Kalau kita lihat di Indonesia itu fasilitasi transportasi logistik luar biasa. Semua sektor di Indonesia ada. Darat, laut, udara, danau, rel, truk, semua ada. Dan setahu saya Pak Rory itu bisnisnya nyangkut itu semua. Nah, kenapa ini menjadi optimisme? Karena kita tahu persis. Sekarang yang namanya konsumsi dalam negeri, peningkatannya juga terjadi luar biasa. Nah, kembali saya mengulang kata-kata Pak Rory, logistik tidak akan pernah turun. Itu yang jadi perlu kita camkan teman-teman. Tadi kata Pak Rory, KPN itu punya peluang yang lebih lebar, lebih wide. Saya nanti akan tunjukkan. Sebetulnya bisa jadi apa saja. Nah, kalau kita berbicara pentingnya logistik, nanti akan berbicara sesuai topik kita hari ini, bagaimana perusahaan jasa penyedia logistik itu harus berkembang. Karena perusahaan logistik itu sangat penting eksistensinya. Orang mau pesan online, mau belanja luar negeri, kalau tidak ada perusahaan logistik, barangnya tidak bergerak kemana-mana. Jadi semakin tinggi proses pembelian, mau itu online, mau itu offline, mau belanja internasional maupun tidak, yang namanya perusahaan logistik menjadi perhatian utama. Maka topik kita hari ini berbicara bagaimana nanti calon lulusan yang Novita ya, yang mengikuti, bagaimana siap ikut kerja, bukan hanya ikut kerja,
tapi meningkatkan bagaimana perusahaan logistik itu bisa bekerja dengan lebih baik. Service quality-nya bisa naik. Salah satu kualitas pelayanan yang baik adalah SDM-nya siap kerja. Tadi kata Pak Roli tadi, harus semangat dan harus mau belajar macam-macam. Karena apa? Salah satu kata kunci kalau kita berbicara World Bank membuat parameter bagaimana logistik performance index. Indonesia nomor 40 sekian. Ya, Singapura nomor 3. Ada yang lain nomor 2 gitu. Tetapi Indonesia tidak boleh samakan dengan Singapura karena Indonesia populasinya berbeda, lokasinya, tanah airnya berbeda. Kalau kita lihat tadi kata menyambung Pak Roli, oh ternyata harus tahu bermacam-macam ya yang namanya orang logistik, tahu tentang pabean. Kenapa? Pabean lancar, maka logistik lancar. Yang kedua, infrastrukturnya bagus, logistik lancar. Termasuk di sini alat transportasi. Yang berikutnya adalah apakah ada kemudahan mengurus shipment mau lokal maupun internasional, terutama internasional. Nah, yang berikutnya adalah apakah perusahaan logistiknya qualified atau tidak. Qualified atau tidak, salah satu yang penting adalah SDM. Nanti akan saya tambah lagi satu lagi yang paling penting dihubungkan dengan logistik yang berkualitas seperti apa. Nah, berikutnya apa? Kalau kita berbicara logistik yang lancar, ya parameter yang ditentukan oleh World Bank adalah bagaimana informasi itu dikelola, tracking and tracing. Pada saat pengirim, orang yang pesan itu mudah mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana status logistiknya, maka logistik dianggap semakin bagus. Nah, yang terakhir adalah bagaimana tadi ya kalau umpamanya ada bisnis agenan kapal, bisnis produksi kapal, bagaimana yang namanya timelines. Apa itu? Delivery time-nya itu sesuai. Kenapa? Karena infrastrukturnya lancar, kapalnya bagus, dikelola dengan survei yang bagus, muatannya lancar, maka delivery time-nya akan tercapai. Ini kalau kita berbicara parameter logistik. Nah, saya ingin menambah yang disampaikan Pak Roli tadi. Sebetulnya peluang logistiknya di mana? Ini yang mau saya tambahkan supaya kita tahu. Oh, lulusan KPN itu atau lulusan yang lain sebenarnya ya dari Polimarin mau nanti kerjanya di mana? Kalau kita lihat, kalau pertanyaan saya sebetulnya begini. Everyone, semua mahasiswa, you ready for future logistik? Apa itu yang dimaksud future logistik? Tadi sudah disampaikan ya. Kita berbicara bagaimana pelabuhan, bagaimana belajar tentang macam-macam bisnis logistiknya, gitu ya. Tapi kita berbicara tidak lepas dari sekarang yang namanya teknologi. Ya, yang namanya logistik sekarang berbicara teknologi. Keagenan pakai teknologi, semua pakai sistem informasi. Gudang semua pakai sistem informasi. Transportasi pakai sistem informasi. Kita akan bahas di belakang. Nah, kembali kalau kita berbicara, are you ready for future logistik? Kita bicaranya apa? Kalau kita berbicara mau pabrik, mau itu konsumsi industri kecil, mau industri rumah tangga, maupun kita sebagai individu, maka selalu ada konsep yang namanya source, make, deliver. Membeli barang, memproduksi, dan deliver. Deliver kemana? Ke orang yang membutuhkan. Inilah peran logistik. Sebetulnya inilah peran logistik. Ya, secara bisnis tadi ya sahabat saya, senior saya ini, termasuk guru saya, beliau semua ini dilakukan nih. Ya, artinya apa? Peluang bisnisnya luar biasa. Artinya apa? Peluang lowongan kerjanya juga luar biasa. Tapi syaratnya apa? Kita akan lihat nanti di belakang. Syaratnya apa? Kalau mau begitu atau hanya lulus pakai ijazah dong? Ternyata itu tidak cukup tentunya. Ya, kita berbicara. Oh, ternyata kalau kita pelaku jasa logistik mana saja sih? Bisa carrier, ya, macam-macam nih. Bisa keagenannya dari transportasi darat, laut, udara. Oh, ternyata bisnis ini peluangnya luar biasa. Logistik dari sisi real carrier. Yang kedua, non carrier. Apa itu? Pelabuhan, terminal, pergudangan, gitu ya. Tadi Pak Roli mengatakan beliau punya PBM, bongkar muat. Itu kan apa? Logistik yang berhubungan dengan operasi yang ada di pelabuhan sebenarnya. Ya kan? Ternyata pergudangan, karena arus barang akan selalu berbicara pergudangan di pelabuhan maupun mungkin pergudangan di hinterland yang berhubungan dengan distribusi. Ya. Oh, peluangnya ternyata di sana ya. Apakah hanya jadi pegawai MKL, maaf itu PPJK? Ternyata enggak.
Nanti saya akan diskusi dengan Pak Rory sebelum kita masuk ke sesi ini. Ternyata yang jadi pengusaha yang Bu Novita, Bu Tuti, pengusaha logistik, owner maksudnya ya, pebisnis, yang dari lulusan semacam ini ternyata sedikit. Kata Pak Rory 5%, bisa diulas itu. Kok bisa cuma 5% gitu? Padahal peluangnya begitu luar biasa ini loh. Dimanapun bisa ini. Tadi Pak Rory malah mengambil kesimpulan Pak Prafto 5%. Saya juga agak kaget. Mungkin benar juga nih. Nyatanya pengusaha-pengusaha di Pelabuhan Semarang saja gitu ya. Aktif logistik Semarang, kayaknya yang lulusan kata orang akademisi asal itu, mungkin hanya beberapa. Kata Pak Rory 5% gitu. Padahal kita lihat peluangnya di sini macam-macam ya. Termasuk nanti bisnis BPJK, dokumentasi, konsolidasi, macam-macam. Termasuk di sini ada provider. Mau provider lokal, provider internasional gitu ya. Prinsipnya apa? Kalau bagi kita adalah siapapun yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan logistik secara terpadu. Apa itu? Dari pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan sebagainya. Ini tadi yang dikatakan Pak Rory tadi awal. Oh, ternyata optimis ya, gitu. Peluangnya banyak. Yes, ini adalah berbagai pelaku jasanya. Jadi semua aktivitas tadi kita berbicaranya adalah tentang bagaimana ngurus inbound, bagaimana ngurus outbound. Kenapa? Yang namanya logistik adalah berbicara barang bergerak, baik dari suplai maupun distribusi sampai ke konsumen akhir. Maka tadi peluangnya begitu luar biasa. Nah, profesinya apa? Ini Bu Novita, Bu Tuti, kalau saya baru sekarang ini menelurkan breakdown tentang sebetulnya jenis pekerjaannya apa. Pak Rory tadi sudah mengatakan ya, orang tahu tentang custom clearance, ojo bangga, jangan hanya bicara itu, kok wis puas dengan tahu tentang custom clearance. Ternyata ada banyak sekali aktivitas yang berhubungan dengan logistik yang menjadi peluang kerja, termasuk peluang bisnis ya. Apa itu? Dari shipping, tracking, urusan pelabuhan, packaging, custom clearance, ya, warehousing, inland transport, storage, stafing, dokumentasi, insurance, sampai di sini apa? Ada tadi kata Pak Rory, stevedoring, ya, bagaimana marking, labeling, kartu handling. Ternyata begitu luar biasa. Pertanyaannya, nanti calon lulusan siapnya di Oke, tadi sempat putus, maaf. Saya sambung lagi. Nah, teman-teman, saya ulangi lagi. Jadi, kita berbicaranya apa? Profesi ini semua berhubungan dengan apa? Yang namanya end-to-end logistik. Dari kebutuhan customer, kebutuhan kita sehari-hari, maupun factory, maupun siapapun gitu ya. Sampai membuat desain produk, membuat dari raw material diproduksi sampai dikonsumsi terakhir. Kalau bahasanya tadi dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak akan lepas yang namanya berhubungan dengan logistik. Nah, bagaimana kalau kita berbicara kebutuhan sekarang gitu? Logistik zaman now, kita berbicaranya apa? Semua berbicara tentang teknologi. Bagaimana teknologi di logistik? Kalau bahasa saya, logistik is technology. Kenapa? Karena sekarang semua konsep dan proses logistik membutuhkan dukungan teknologi, termasuk teknologi informasi. Ya, Pak Rory itu peralatan gudangnya luar biasa, berbicara teknologi, termasuk nanti pakai yang namanya warehouse management system, yaitu berbicara apa? Information and technology. Nah,
Ini kenapa pakai teknologi? Karena akan memunculkan kompetisi yang efektif supaya perusahaan logistiknya mampu bekerja dengan baik. Ya. Yang kedua berbicaranya apa? Sharing information. Orang bisa dapat informasi dengan mudah. Mau belanja, mau ngirim, mau apa, dapat mendapatkannya dengan mudah. Yang pasti terjadi apa? Adaptasi dari semua yang tadinya tradisional menjadi semuanya serba berubah. Apa itu? Ya. Oh, pemesanan sekarang dengan elektronik, order processing. Follow-up pekerjaan dengan elektronik. Termasuk kalau kita berbicara persediaan di gudang dimanapun, sekarang datanya ada di laptop, ada di HP, dan sebagainya. Supaya apa? Bisa dikelola dengan baik. Termasuk pengadaan barang sekarang sudah bicara EBD. Macam-macam ya Bu Novita ya. Kampus kalau mengadakan apa pasti juga pakai apa gitu bersih ya. Pengadaan gitu ya, nggak tahu istilahnya. EBD. Oke. Nah, berbicara apa sekarang? Dokumen juga, teman-teman kalau sekarang berbicara dokumentasi, tanda terima orang kirim online, sekarang nggak ada yang namanya tanda tangan surat jalan atau bukti kiriman. Ya, sekarang kurirnya yang kirim online itu langsung di tag di situ, sudah sampai lokasinya. Kenapa? Karena sudah terbaca. Artinya apa? Calon lulusan teman-teman dan Bapak Ibu semua, we have to make sure calon lulusan kita paham tentang teknologi. Baik teknologi untuk operasinya, maupun teknologi untuk informasinya. Jadi ini penting banget. Kenapa? Di dunia kerjanya, di pelabuhan itu sekarang semua online. Di Tanjung Mas gitu ya, tadi yang dibawakan Pak Rory, sekarang semuanya digital. Nggak ada bawa lagi dokumen, tanda tangan baru boleh masuk, nggak ada lagi sekarang. Semua digital. Sopir truk pun bahkan sekarang harus paham tentang digitalisasi di pelabuhan. Masuk lulusan Polimarin nggak paham tentang teknologi dan digitalisasi. Ini satu tantangan gitu. Nah, apa yang terjadi di logistik sekarang? Bagaimana untuk meningkatkan kapasitas penyedia jasa logistik? Saya katakan tadi, semua pasti harus menggunakan teknologi. Kenapa? Ini gambaran yang terbaru. Peraturan Presiden yang terbaru 2020. Waktu saya habis. Masih ya Bu? 5 menit. Kalau Bu Novita lihat jam itu saya sudah deg-degan kan. Apa itu? Yang namanya National Logistic Ecosystem. Dihubungkan dari mana saja. Jadi nanti dari yang namanya pemerintah, ya, BKPM, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, ya, shipping agent, ya, kemudian perusahaan logistik, warehouse, tracking, ya, depo kontainer, itu nanti menjadi satu platform, ada konektivitas. Ini yang terjadi. Artinya apa? Orang kerja, kalau lulusan, berarti harus paham tentang, oh ternyata nanti semua ini online dulu. Gudang-gudang proses impor, proses ekspor, ya, trackingnya, itu nanti semua akan online, nyambung di sistem yang ada di National Logistic Ecosystem. Ini baru di-impress tahun 2020. Bagaimana nanti prosesnya? Kementerian itu mendukung semuanya, termasuk apa di sini? Layanan pelabuhan. Sekarang sudah mulai pelayanan pelabuhan semuanya terpadu. Ya, cukai karantina dengan lain jadi satu. Kalau dulu sendiri-sendiri, habis periksa ini. Sekarang enggak, semua jadi satu. Itu sudah tinggal online lagi sekarang nanti. Ya, bagaimana nanti antara pelabuhan, shipping, tracking, warehousing akan menjadi satu platform masuk di sini. Artinya barang disimpan dimanapun sekarang ketahuan statusnya. Pembayaran. Mau nanti perbankan atau platform sekarang mau OVO mau apapun macam-macam gitu ya, nanti akan terkoneksi. Termasuk nanti berbicara tentang apa? Billing, ya. Di pelabuhan sekarang itu sudah nggak ada bayar lagi motong-motong duit, nggak ada ya Pak Rory ya. Di Tanjung Mas nggak ada lagi. Artinya apa? Kita termasuk harus belajar tentang payment, tentang logistik. Oh berarti di kampus diajari ya Pak? Mestinya ya. Sudah tidak akuntansi hanya ngitung biaya, tapi bagaimana transaksi ini dilakukan secara elektronik. Sudah sampai ke sana. Ini gambarannya. Dari kedatangan kapal, proses custom clearance, transport, pergudangan, pabrik, itu semua akan terkoneksi nanti. Ini tinggal nyoloin, connect semua. Kolaborasi semua dengan teknologi. Ini yang akan terjadi dan sudah jadi impress di 2020. Impress pertama. Baru ini angkat-angkatnya sekarang dibahas. Saya rasa Polimarin semoga menjadi salah satu lembaga pendidikan awal yang paham tentang ini, bahwa ternyata sekarang semua akan berubah. Artinya apa? Mungkin kita perlu
kompetensi yang ditambah gitu. Kenapa? Sekarang itu semua kerjaannya nanti ya. Ini tadi saya katakan dari kedatangan kapal, proses custom clearance, transport truk, pergudangan, semua akan online. Sama nanti kalau orang Singapura ya, custom clearance mereka sambil tiduran di rumah, custom clearance pakai HP. Udah tinggal pesen truk, barang nyampe. Pesen truknya pakai online yang ada di situ juga. Ini yang akan terjadi di Indonesia. Nah, ini kalau saya detailkan terlalu banyak ya. Bagaimana nanti prosesnya dari kirim dokumen, ya, cek IT, trace and track, pemeriksaan fisik, itu semua akan terkoneksi. Apa di sini? Otomasi. Hanya sekali dalam satu platform. Ini hanya nunggu waktu tok sedikit. Nah, apa yang dicari perusahaan? Tadi kata Pak Rory membuka peluang. Saya juga membuka peluang. Di Alfi, di Jawa Tengah kita ada 350 anggota. Ya, 350 anggota. Apa yang dicari? Nomor satu ternyata pengetahuan dan pengalaman. Artinya apa? Termasuk siap kerja dengan apa yang terjadi di lapangan, di industri. Yang kemudian yang kedua adalah lincah dan fleksibel terhadap perubahan. Di sini apa yang penting? Salah satu nanti saya katakan soft skill, mau belajar selama hidup. Saya Pak Rory itu kenapa ibaratnya eksis insya Allah? Karena apa? Ya mau belajar setiap hari. Harus berubah. Sekarang nggak bisa lagi, wah saya nggak mau pakai gadget, nggak mau pakai teknologi, nggak bisa. Termasuk disiplin. Di sini saya tahu, di Polimarin juga ada disiplin yang luar biasa. Terakhir, kesimpulan. Saya mengajak kita, let's plug and play. Ini istilah saya sekarang. Jadi mungkin agak gemes kalau saya pakai bahasa ini. Bukan link and match. Kalau saya, let's plug and play. Kenapa? Artinya apa? Kalau lulusan, untuk bisa mendukung dan siap kerja termasuk perbaikan penyedia jasa logistik sesuai topik kita hari ini, apa itu? Excellent possibility nomor satu. Disiplin dan sebagainya, jujur dan sebagainya. Saya yakin di Polimarin lulusannya berbeda karena diajari disiplin, diajari macam-macam yang berhubungan dengan personality. Yang kedua, knowledge and skill. Kuliah jangan hanya ngantuk, ngalamun gitu ya. Ternyata ada skill yang harus diketahui. Di sini sudah ada kompetensi ya, dikatakan benar-benar tadi ada 5 kompetensi ya. Ya, luar biasa. Tapi saya katakan nomor 3 poinnya harus terkait information teknologi mastery, bukan hanya bisa. Master itu artinya apa? Sangat menguasai tentang teknologi. Terakhir soft skill. Selama orang mau belajar terus menerus, maka dia akan siap. Dan insya Allah ya, sesuai topik kita hari ini, nanti perusahaan logistik itu akan makin maju. Kenapa? Lulusan rekrutmennya jadi dari lulusan yang siap kerja dengan kompetensi yang bagus. Itu saja, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prapto. Wow, sangat luar biasa ya. Beliau itu semangat terus pokoknya. Dari apa yang disampaikan Pak Prapto, kami mengambil kesimpulan bahwa menyiapkan kompetensi sumber daya guna mendukung meningkatkan kualitas pelayanan penyedia jasa logistik ya, itu membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan, keterampilan, menguasai informasi teknologi, dan yang utama memiliki kepribadian yang baik, itu utama ya Pak. Itu jadi kesimpulan tadi. Dan satu lagi Pak, saya lagi ada memang kebutuhan saat ini banyak, walaupun ada COVID ya Pak ya, tetap kebutuhan manusia itu bermacam-macam. Bahkan logistik tanpa logistik itu akan berhenti. Kenapa? Tidak bisa berjalan ke tempat masing-masing dengan tepat waktu. Itu salah satunya. Dan Pak Prapto tadi bilang bahwa mahasiswa itu harus memiliki IT yang bagus, ya, teknologi yang keren, yang pengetahuannya tinggi. Kebetulan Pak, di Polimarin ini kami memiliki lab EDI, Electronic Data Exchange. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dari perusahaan. Pastinya nanti pada saat mereka praktek maupun mereka bekerja, mereka ada mereka harus menguasai yang namanya PIB. Itu semua menggunakan IT. Yang harus selain itu Inapportnet. Kami sudah mengajarkan Inapportnet. Sekarang akhirnya gampang ya Pak, harus memproses. Oh, ke sana kemari membawa dokumen ke sana ke sini. Sekarang sudah jadi Inapportnet. Sebelum kapal sadar,
sudah dikirimkan terlebih dahulu, lebih gampang. Begitu kalau saya lihat apa yang disampaikan Pak Nuri dengan Pak Prabowo itu sangat sesuai sekali dengan tema kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak. Sekarang kita memasuki acara yang ketiga, narasumber yang ketiga. Ini yang kita tunggu-tunggu, ini direktur kita, Ibu Sri Tuti Rahayu MSI. Beliau adalah direktur kita Pak, direktur yang semangat, yang smart Pak. Nah, Pak Prabowo aja sampai hafal itu ya Pak dengan beliau. Pak Rory pun kemarin menanyakan Bu Tuti terus, nanti Bu Tuti akan gabung di sini Pak. Sebelum itu, mohon izin saya akan membacakan CV Ibu Tuti. Mohon izin Ibu Tuti, apakah sudah gabung pada siang hari ini? Mohon izin. Ya, oke, sudah siap Bu Novita. Ya, selamat datang direktur kita. Selamat bergabung webinar siang hari ini. Ya, izin Ibu saya membacakan CV Ibu. Beliau adalah Dr. Sri Tuti Rahayu MSI, direktur Polimarin, tempat tanggal lahir Semarang 4 Januari tahun 1960, agama Islam, alamat Negeri. Beliau S1 di Administrasi Niaga Unik Semarang pada tahun 1985, melanjutkan S2 Administrasi Bisnis di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 1998. Beliau melanjutkan S3 Manajemen SDM 3 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2015, dan saat ini beliau memiliki riwayat pekerjaan yang banyak sekali ini. Beliau pernah menjadi dosen Konvertis Wilayah 4 DPK di Apelni Semarang tahun 1986 sampai 1994, di Universitas 17 Agustus tahun 45 Citak, Semarang mulai tahun 1994 sampai 2011. Beliau menjadi Kepala Tata Usaha Semarang Growth Center tahun 1993 sampai 2004. Kemudian menjadi Wakil Direktur Semarang Growth Center tahun 2004 sampai 2009, dan menjadi Manajemen Aktif Semarang Growth Center Quality Management System ISO 9001/2008 tahun 2006 sampai dengan 2010. Pelaksana tugas Kepala Balai Pengembangan dan Pelayanan Pendidikan Tinggi BPLPT dari tanggal 1 Oktober sampai 18 November tahun 2011. Beliau juga menjadi Kepala Balai Pengembangan dan Pelayanan Pendidikan Tinggi dari tanggal 11 November 2011 sampai dengan September 2012, dan menjadi Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia mulai tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan sekarang. Begitu banyak pengalaman beliau, berarti sudah berapa tahun ya beliau menjadi seorang dosen? Sudah beberapa puluh tahun. 34 tahun. Sudah 34 tahun, Bu. banyak tuh Pak ya. Kebetulan Ibu narasumber kita Bu Pak Rory, seorang pengusaha, Pak Prato pengusaha, orang-orang keren Bu. Ini datang langsung ke Polimarin, bisa bertemu dengan Bu Tuti katanya nanti Bu, mohon izin. Kepada Ibu Direktur, sebelumnya kami kasih waktu 25 menit memaparkan materi. Nanti untuk pertanyaan, setelah Ibu Direktur memaparkan bagi mahasiswa, Bapak Ibu karyawan semua, silakan chat yang sudah disediakan di Zoom. Kami persilakan Ibu Direktur. Terima kasih Bu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat sore.
yang terhormat dan saya banggakan beliau, para narasumber, Bapak Suprapto ini saudara saya yang luar biasa. Pokoknya Papa jawil saja Pak Prapto. Kemudian ini juga beliau narasumber yang kedua adalah Pak Rory. Walaupun secara fisik belum bertemu, namun saya sangat familiar dengan Bapak. Karena apa? Setiap saat itu di KPN itu disebut Pak Rory. Semuanya ini ibaratnya pengusaha kembar yang luar biasa. Dan juga yang saya hormati, panitia atau tim panitia webinar di KPN pada kali ini. Terus kemudian ini Bu Moderator yang cantik dan lincah, Bu Novita, terima kasih telah membawakan seminar atau webinar ini dengan sangat luar biasa. Dan yang sangat saya banggakan adalah para dosen yang mengikuti webinar ini, serta para taruna-taruni Politeknik Maritim Negeri Indonesia, jurusan atau program studi KPN, yang saat ini juga join pada seminar untuk yang kesekian kali di Polimarin. Dan kesekian kali pula saya menceritakan tentang Polimarin, namun demikian rasanya tidak ada bosannya untuk menceritakan itu. Baik, izin share screen Bu Novita kepada admin, mohon izin. Sudah terlihat, saya kira? Sudah bisa terlihat, ya. Baik, nama saya Sri Tuti Rahayu, semuanya sudah familiar, dan biasa dipanggil dengan Tuti, begitu aja. Dan tadi disampaikan mengenai kurikulum vitae saya yang sudah menjadi dosen sejak tahun 1986. Kemudian kalau melihat pendidikan kok dari administrasi bisnis. Yang dua administrasi bisnis dari Universitas Diponegoro dan Universitas Indonesia, itu dua-duanya administrasi bisnis. Kemudian SDM untuk yang S3, lah mana untuk pelautnya gitu. Mana untuk pelayarannya. Ya, sebenarnya begitu saya lahir menjadi dosen, saya diperbantukan, saya sebagai dosen DPK di Kopertis Wilayah 6, waktu itu Jawa Tengah, diperbantukan di Akademi Pelayaran Niaga Indonesia atau AKPEL, sekarang tetangga sebelah. Saya berada di situ, begitu berada di situ saya menjabat sebagai ketua P3M, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, kemudian lebih lanjut, hanya satu tahun saya menjadi ketua P3M, kemudian saya menjadi PD3 atau pembantu direktur 3. Jadi suka duka, setiap apapun gerakan taruna, saya paham persis sampai detik ini. Karena saya berada di sana kurang lebihnya 8 atau 9 tahun. Nah, untuk itu, ini saya hanya akan memberikan best practice yang ada, yaitu pengalaman praktis, apa yang saya lakukan. Yang di sini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan implementasi link and match dengan dunia industri. Ketika kita berbicara link and match, kita berbicara politeknik, ini sudah automatically, ini harus ada link dan match. Kalau Pak Prapto istilahnya sampai sekarang saya masih ingat Pak, namanya plug and play. Ya, begitu sudah masuk di dalam magang atau prada, mereka mestinya sudah harus bekerja. Sudah tidak harus mencari-cari, saya harus bagaimana, itu sudah tidak harus begitu.
Nah, justru itu kenapa webinar ini selalu kita sosialisasikan. Karena ketika kita berbicara politeknik itu harusnya 50% dosen dari dalam politeknik, 50% dari industri. Nah, ini hukumnya ini wajib. Kita masak bareng. Sebenarnya apa sih yang akan kita masak, ibaratnya itu masakan, dan setiap kali Pak Dirjen menyampaikan bahwa kita masak bareng. Kita mau masak apa sih? Kita mau masak pecel yang istimewa. Kita mau masak nasi rawon yang hebat kayak rawon setan di Surabaya. Seperti apa? Nah, ini yang akan yang akan kita sajikan kepada industri. Ini yang diinginkan industri. Oh, saya mau pecelnya aja, Bu Tuti, karena pecel istimewa itu sangat luar biasa. Nah, maka kita harus masak pecel. Nah, bagaimana agar ini bisa plug and play atau link and match? Maka harus ada kerjasama, kooperasi atau collaboration between industri dan politeknik. Ini sangat diperlukan. Dan isu ini, isu TVET, TVET, Technological Vocational Education and Training. Ini ketika saya diundang ke UK waktu itu tahun 2018, yang dibicarakan juga TVET. Sampai detik ini tadi, sebelum saya bergabung dengan Ibu dan Bapak dan para hadirin semuanya, saya kebetulan ada webinar dengan Glasgow College dari UK, karena kita akan ada kerjasama itu, dan di sana ternyata punya program studi bisnis internasional, dan kita mempunyai jurusan bisnis maritim. Saya sampaikan, bisa nggak itu connect? Nah, kalau ini connect, ini adalah satu peluang yang luar biasa. Kalau kita mengatakan 4.0, kita menyongsong 4.0, yang disongsong apa? Kita sudah harus implementasi. Gitu. Nah, di sini outline yang dalam presentasi ini nanti kita sampaikan aja. Cuman kita discuss ini saja. Karena ini nanti kami juga akan ada tamu dari Jakarta, ada Pak Ses Dijen yang hadir pada sore hari ini. Beliau akan hadir rencananya itu jam 3, tapi ini sudah jam 3, nanti saya teruskan dulu Bu Novita, saya cerita. Nah, outline dari presentasi ini adalah komitmen, ya, di sini komitmen to the vision of the government to become a global maritime hub. Bahwa komitmennya pemerintah adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa yang harus kita lakukan ketika kita akan menjadi poros maritim dunia? Ini adalah bagaimana SDM-SDM yang ada di maritim. Maritim itu luas. Kita hanya bagian daripada maritim untuk transportasi. Tadi narasumber Pak Prapto dan Pak Rory menceritakan logistik. Logistik ini sangat luar biasa. Di internasional pun yang dibicarakan adalah logistik. Jadi, saya berpesan kepada para taruna yang sebagian besar adalah partisipan pada webinar ini, tolong, itu harus diperhatikan. Dan pada saat Presiden itu mengatakan komitmennya, visinya, dan mengatakan pada masyarakat, pada negara ini, dan kemudian kami dipanggil oleh beliau untuk hadir di Istana Negara, dia mengatakan bahwa kita akan menjadikan Indonesia ini menjadi poros maritim dunia. Nah, siapa yang akan mengisi itu? Ketika kita mempunyai kapal yang banyak, ketika kita mempunyai pelabuhan yang banyak, siapa yang akan mengawaki itu? Nah, Anda semua, taruna dari Polimarin, salah satunya perguruan tinggi maritim. Masih banyak perguruan tinggi maritim di bawah Kementerian Perhubungan ada, kemudian yang swasta ada. Nah, inilah kita harus mengisi. Kita tidak hanya sekedar mengisi, pekerjaan-pekerjaan itu, tapi kita harus mempunyai kualifikasi yang betul-betul tertantang. Jangan kita menjadi jago kandang. Kompetisi tidak di dalam negeri. Justru kompetitor kita berada di luar negeri. Bagaimana kita? Bagaimana NKRI di mata dunia? Itu.
Baik, lanjut. Nah, ini orang mengatakan 4.0. 4.0 ini adalah revolusi industri sebenarnya. Pada revolusi industri yang pertama itu kita semuanya mekanisasi. Ini tahun berapa ini? Tahun 1800. Kemudian saya tidak akan bercerita terlalu lama. Kemudian sampailah kita pada revolusi industri yang keempat atau yang sering disebut 4.0. Kita song-song, bukan menyongsong, justru bagaimana implementasinya, bagaimana kita itu mengerjakan. Karena ini sudah muncul 5.0, bahkan 6.0. Apakah kita akan tertinggal terus? Next. Nah, ini tahapan-tahapannya. Yang pertama penemuan mesin uap. Ya. Nah, ini apapun pakai, mungkin pakai batu bara, pakai apapun, baik itu kapal, baik itu kereta api dan sebagainya. Ini adalah fase periodenya. Membutuhkan masa yang semakin singkat dari waktu ke waktu. Yang tadinya 1800 sampai ke revolusi industri berikutnya itu tahun 1900, ini berarti 1000 tahun ya. Berapa tahun? 100 tahun. Ya. Kemudian sampai kepada tahun 2000. Nah, sampai kepada saat ini sudah 4.0. Next. Nah, apa yang harus kita katakan pada 4.0 itu? Justru kita harus melihat revolusi ini memberikan tantangan apa? Apa yang harus kita lakukan dengan challenge adanya 4.0? Kemudian opportunity, kesempatannya seperti apa? Kemudian solusi dan strateginya seperti apa? Ya, karena challenge ini harus kita lalui. Ya, tantangan ini, jangan kita mengeluh. Opportunity adalah kesempatan. Nah, dengan adanya 4.0 ini, maka kesempatan. Ya, selamat datang Pak Ses. Ya, mau izin 5 menit Pak. Ya, monggo silakan. Oh iya, monggo Pak. Bapak ini nakal sekali ya. Kenapa nggak ngabari saya ya? Monggo silakan. Oh, bergantos senja. Oh, di sini Pak. Oh, di sini Pak. Gambar. Di sini Pak, monggo Pak. Oh, lah itu Pak. Karena ruangannya memang kecil. Ya, di sini nanti kalau atau kalau enggak, tadi disiapkan Mas Ria di sebelah itu tuh Pak, pakaian beliau. Nun sewu, ini ada tamu. Nah, baik. Nah, kemudian opportunity apa yang harus kita lakukan? Kalau kita diam saja, kita bodoh. Indonesia itu adalah sebagian besar adalah perairan, adalah lautan. Bagaimana opportunity dengan yang besar ini adalah sebuah kesempatan. Dan tadi juga kita sampaikan ke mitra waktu kita lakukan webinar sebelum ini. Baik, solusinya seperti apa? Tolong next, Dek. Nah, ini ada transformasi lalui aja, Pak. Itu punya saya. Terus. Next. Nah, ini cerita sejarah. Tadi sudah diceritakan Bu Novita dari tahun 92 dari Semarang Growth Center sampai kemudian tahun 2012 menjadi Polymarine. Nah, ini yang perlu kita cermati. Dari sekian tahun, dan Polymarine ini baru berusia kurang lebihnya 8 tahun. Namun kita jangan berlindung pada kita masih kecil, tidak. Justru pada upaya yang kecil ini, bagaimana yang kecil ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Next. Nah, jadi ini tujuan kita adalah untuk menjadi politeknik kelas dunia, ya, dengan manajemen mutu terpadu. Untuk itu kita harus lakukan continuous improvement. Improve itu tidak harus partly terus, sampai kapanpun kita harus improve.
Nah, untuk itu ini yang bisa kita lakukan. Maka dengan mitra industri saya kira Pak Prapto dan Pak Rory, kami minta betul Pak, kita nanti masak masakan yang enak berbareng. Kita masak bareng-bareng. Seperti apa anak-anak ini harus kita masak. Utamanya adalah yang terpenting. Yang terpenting adalah karakter. Adalah personality. Ini adalah sudah permintaan dunia. Ini permintaan internasional yang harus kita penuhi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mungkin jadi sebuah diskusi, dan ini para dosen di Polimarin sudah siap untuk melakukan itu, dan untuk khusus untuk KPN, ini sepertinya sudah 90% terserap di pasar kerja. Bahkan Pak Prapto yang ada di sini, kalau misalnya udah praktek, sudah langsung aja kerja di tempat saya. Nah, ini rekonstruksi kurikulum dan sebagainya, ini akan kita bangun bersama-sama. Demikian, Ibu Novita yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya tentu saja mohon maaf. Kalau misalnya saya mau mohon undur diri, karena kami ada tamu sangat penting di sini, hadir di Polimarin. Maka tolong dicatat pertanyaan itu, maka akan kita jawab, kemudian kita kirimkan by email dan sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya tentu saja mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Bu Novita, Pak Prapto, enjoy ya Pak Prapto, Pak Rory, dipersilahkan. Iya. Terima kasih Ibu Direktur. Sebetulnya materinya di Direktur tuh banyak ya. Iya. Nanti ya. Baik, Bu Novita saya izin. Ya, siap Ibu. Sangat luar biasa Ibu Direktur memberikan materi pada siang hari ini. Nanti bisa jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan khususnya kepada Ibu Direktur bisa ditulis di chat aja, nanti saya sampaikan dan akan lebih. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Namun sebelum itu Pak, tadi Ibu Direktur menyampaikan bahwa saat ini revolusi sudah memasuki revolusi industri 4.0. Nah, nanti kelanjutannya semakin jauh akan semakin meningkat dan akan semakin bagus lagi, bahkan bukan 4.0 ya Pak ya, akan lebih keren lagi nantinya. Dari Bu Direktur meminta bapak-bapak yang ada di sini diajak masak bareng namanya, ya masak bareng di sini dalam hal arti Pak, Bapak Ibu diminta untuk bantuan kepada Ibu Direktur untuk mengolah atau memberikan ilmu kompetensi kepada mahasiswa khususnya prodi KPN, bisa juga pada prodi Nautika dan Teknika. Karena di sini ada 3 prodi Bapak yang mengikuti webinar pada siang hari ini, ada prodi Nautika, ada prodi KPN dan prodi Teknika. Bahkan Bapak Ibu dosen Polimarin dan karyawan dan tenaga pendidik semuanya yang mengikuti webinar pada siang hari ini. Mungkin kita sharing aja ya Pak ya. Ya, mumpung aja Pak Prapto dengan Pak Rory, silakan bertanya yang sebanyak-banyaknya. Pak, ini ada satu pertanyaan ini Pak. Ini kayaknya lagi tren ini Pak. Ini ada pertanyaan. Saat ini kan lagi ribut nih Pak, RUU itu Pak. Nah, ini ada yang bertanya. Izin tanya Bapak Ibu, ini dari Taruna Febiola. Nah, saya ingin mengaitkan materi logistik dengan hal yang sangat yang sangat tentang RUU. Nah, cipta kerja di dalam RUU tersebut tidak ada upaya konkret mengenai biaya logistik, ya seperti itu Pak. Nah, dari saudara Febiola, seperti yang apa Bapak bilang tadi, logistik adalah sektor yang nilainya akan selalu meningkat. Karena betul tadi Pak yang disampaikan oleh Pak Prapto ini kayaknya yang jawab itu Pak Prapto ini kayaknya. Nah, bagaimana jika itu terus-menerus terjadi dengan prestasi pengguna usaha logistik? Apakah akan menurun atau meningkat sesuai dengan kebutuhan logistik sekarang di masa yang akan datang?
bulan. Oke. Kalau kita berbicara Indonesia itu perlu menarik napas, setelah itu melepaskannya dengan pelan-pelan. Kenapa begitu ya? Sebetulnya bukan hanya di Indonesia gitu, Pak Roli ya, saya sepakat ya. Di negara lain juga mengalami yang sama gitu. Sekarang pertanyaannya apa? Apakah logistik itu bisa berdiri sendiri di dalam satu negara? Pertanyaannya itu dulu nomor satu. No, we can't. Tidak bisa gitu. Artinya apa? Karena sekarang semua kebutuhan itu selalu dipenuhi dengan apa yang namanya global procurement, perdagangan internasional. Pasti itu. Artinya nomor satu, berbicara tentang kebutuhan. Kebutuhan sekarang tidak bisa dipenuhi hanya dari negaranya sendiri. Itu seluruh dunia ngalami. Artinya apa? Perlu kerjasama antar negara. Itu yang jelas. Oke. Yang kedua, hubungannya kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Pemerintah seperti apa sih maunya, gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan logistik langsung enggak ini? Kayaknya enggak ada deh. Sekarang begini, saya hanya akan mengambil substansi dari RUU Cipta Kerja. Substansinya apa? Substansinya adalah orang yang punya duit di luar negeri, mereka menanamkan investasi di Indonesia, artinya apa? Bikin pabrik, bikin industri, macam-macam, ya. Tujuannya apa? Tentunya berbicara tentang kenapa kok ditarik ke Indonesia, gitu ya? Sekarang itu rebutan. Kalau bisa orang-orang kaya di luar negeri itu bikin perusahaan di negara mana saja, gitu. Indonesia bersaingnya dengan mana? Dengan Vietnam, ya, dengan Thailand, Bangladesh, gitu ya. Sekarang yang paling baru kita bersaing dengan Kamboja. Kenapa ya? Jadi logikanya begini. Kira-kira apa yang membuat orang yang punya duit di luar negeri itu tertarik membuat industri, membuat usaha di Indonesia? Kenapa? Karena negara lain juga nawari itu. Pak Rory ini mungkin ditawari orang Malaysia dulu, saya nggak ngerti. Loh, bisa jadi loh ya. Orang melihat Pak Rory ini pengusaha sukses di sektor logistik di Indonesia. Mungkin ada orang Thailand ngajak beliau, saya nggak ngerti loh ya. Tahu-tahu beliau punya SPS Thailand. Loh, itu sangat mungkin. Loh, kenapa enggak? Artinya apa? Ya, industri itu sekarang sudah cross country. Saya kemarin membaca hasil survei bulan ini, 20 produk merek, 20 merek terlaris di dunia, dan itu surveinya seluruh dunia. Yang cukup mengagetkan. Jadi di situ nomor 1 Coca-Cola. Nomor 1 Coca-Cola. Pepsi itu nomor 10. Indonesia ada satu produk menduduki nomor 5. Apa itu? Indomie. Serius. Jadi Indomie itu salah satu merek produk yang menguasai pasar internasional. Dan dia di peringkat 5. Loh, ini apa nggak hebat? Kenapa? Indomie punya pabrik di Afrika. Loh iya, Indomie punya pabrik di negara lain. Sama akhirnya. Nah, konsekuensinya apa? Kan kalau negara lain bikin pabrik di Indonesia, bikin industri, tenaga kerja kita, peluangnya, lowongan kerjanya makin gede. Calon lulusan dari Polimarin nanti bisa ngurusnya apa? Ekspor impornya, bagian logistiknya di pabrik-pabrik yang dimana dia didirikan di Indonesia. Pak, nanti kan bersaing dengan orang luar negeri, Pak. Mungkin mereka membawa. Ya itu tantangannya. Maka saya kalau mamanya ketemu teman-teman, saya pengennya diskusi in English. Saya sekali-sekali buku seminar begini pakai bahasa Inggris semua. Loh, tantangannya ya, kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu sukses, industri masuk ke Indonesia semua, banyaklah dari luar negeri itu, saya dan Pak Rory ikut seneng. Ada hubungannya dengan logistik langsung nggak? Di undang-undangnya nggak tertulis, tetapi logistiknya kerjaan saya dengan Pak Rory nambah. Pelabuhan lebih sibuk, tracking lebih sibuk, ekspor impor pasti naik. Mungkin Pak Rory nanti bisa nambah. Jadi menurut saya, seperti apa? Ya kita melihatnya secara, kalau bahasanya itu helikopter view. Cara membangun helikopter. Oh, kalau nanti ada pabrik,
Di situ tenaga kerja orang-orang yang tadinya nganggur kerja, termasuk calon lulusan Polimarin, selama dia bisa berkompetisi. Karena kita melihatnya begitu. Logistiknya akan berputar nambah gitu. Mungkin itu dari saya, jawaban saya. We try to be very optimistic. Kalau saya jadi orang selalu optimis. Mungkin Pak Kali menambahi atau silakan dulu. Mbak siapa tadi? Mbak Bebi. Febiola. Saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan dengan berapi-apinya oleh Pak Prato. Jadi undang-undang ya di luar banyak yang nggak bisa kerja. Aku kadang gitu loh, aku kok kayak nggak bersyukur. Nek pas lagi kurang aku mikir ya udahlah, buat jadi PNS itu yang aku pengenin dari dulu. Mohon izin Bapak Ibu peserta webinar untuk suaranya mau di-mute ya. Terima kasih. Nah, jadi undang-undang cipta kerja tersebut adalah produk dari pemerintah, mengakomodir dari apa undang-undang ya Pak ya? Itu bukan hanya sepotong daripada tenaga kerja, tapi dari investasi, tata ruang, bahkan seluruhnya saya juga tidak begitu paham. Investor perlu kepastian di dalam melakukan suatu keputusan usaha. Jadi kalau banyak pekerjaan, ya semua orang itu happy. Masyarakat Indonesia bisa melakukan pekerjaan, transaksi ekonomi akan terjadi dan dampaknya itu kepada jalur Gojek itu betul-betul akan sangat-sangat signifikan. Pada saat ini apa yang disampaikan oleh Pak Prato tadi sangat betul ya, karena kompetisi investasi itu sudah sedemikian beratnya, dan apabila nanti kita tidak menambah daripada investasi di negara kita, tadi saya sempat sampaikan di Semarang, Jawa Tengah khususnya, telah akan banyak kawasan ekonomi baru yang mana perlu dilindungi oleh semacam ketetapan undang-undang agar pemikiran jangka panjang oleh investasi itu bisa direalisasikan. Hal-hal yang saat ini lagi banyak demo ya Pak ya, tentang hal tersebut, saya pikir itu mungkin emosi sesaat ya, emosi atas dasar ketidaktahuan dan dasar ketakutan. Prinsipnya kita harus optimis, yakin bahwa tidak mungkinlah pemerintah itu akan menyusahkan rakyatnya. Kira-kira gitu ya Pak ya, kira-kira demikian. Jadi kita harus optimis bahwa apa yang dimaksud kepada isu yang saat ini terhadap dunia logistik dengan menyatukan undang-undang terhadap masa depan, ini akan lebih baik. Ya, terima kasih Bapak. Bahwa intinya kita harus optimis ya. Kita meningkatkan kompetensi kita belajar dengan rajin, kita semangat bekerja, gitu ya Pak ya. Dan tadi saya dengan Pak Prato bahwa Indonesia itu menjadi salah satu produk terbesar di dunia. Memang iya Pak. Semua orang yang ada di Indonesia kemungkinan setiap rumah memproduksi Indomie Pak. Maksudnya semuanya dia kan Indomie itu pasti termasuk mahasiswa yang ada di rumah yang punya di asrama, misalnya ada asrama itu masih ada iya yang menaruh Indomie di mana di asrama ya. Begitu ya Febiola. Ini ada lagi Pak pertanyaan. Berapa besar perbandingan antara hard skill dengan soft skill yang akan diserap oleh perusahaan untuk kami yang masih fresh graduate, jadi mereka itu belum memiliki pengalaman lah. Itu apa sih Pak yang dibutuhkan khususnya untuk perusahaan pelayanan atau perusahaan logistik itu sendiri? Silakan mungkin Pak Rory, monggo Pak Rory. Berapa besar?
Jadi pertanyaan tadi berapa besar probabilitas perbandingan antara hard skill dengan soft skill untuk bisa diterima bekerja di dalam perusahaan begitu ya? Iya, yang masih fresh graduate. Yang masih fresh graduate. Iya. Betul. Para mahasiswa atau taruna Polimarin di dunia industri khususnya pada saat ini prosentase atau probabilitas diterimanya daripada kemampuan hard skill dan soft skill itu adalah 50%. Kami juga menyadari sebagai seorang yang fresh graduate, para mahasiswa itu diharapkan tingkat soft skill dalam hal ini dari ilmu ya, soft skill yang maksud dari ilmu ya. Soft skill dan apa yang saya ingat tadi Ibu Direktur menyampaikan tentang karakter. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi kami para industri menerima fresh graduate pertama itu yang kami lihat adalah soft skill dan karakternya. Karena untuk hard skill itu akan menyesuaikan dengan masa kerja. Di sini tetap ada progres kapasitas dan proses waktu. Kami tidak akan menerapkan target yang sebesar-besarnya kepada para fresh graduate. Dilihat daripada kompetensi yang bersangkutan seperti apa dan apa yang dilakukan dari hari demi hari yang saya sampaikan itu proses waktu dan progres kapasitas. Waktu berjalan tanpa ada peningkatan kapasitas bekerja itu juga akan mendapatkan penilaian. Umumnya di industri setiap orang itu akan mendapatkan tiga tahapan. Pertama adalah masa training, yang itu biasanya 3 bulan. Di dalam masa training tersebut, itu sudah kelihatan bagaimana daripada karyawan tersebut nanti itu akan menjadi apa itu sudah kelihatan. Nah, baru setelah itu masuklah kepada tahapan PKWT. Nah, PKWT kalau kontrak. Jadi agar kita saat awal bisa masuk kepada industri, yang kita harus optimalkan, harus kita utamakan adalah soft skill dan itulah yang disebut itu karakter. Karakter itu meliputi banyak hal, termasuk daripada etika, adab, kesantunan. Nah, itu yang harus benar-benar ditanamkan betul. Bagaimana daripada nanti pada saat kita mulai untuk masuk kepada industri. Pak Prapto barangkali ini Pak menambahkan Pak. Ya, silakan Pak dong. Kita dari sini. Ya. Ya, silakan Pak Prapto. Saya kalau ketemu Pak Robi diskusinya nggak selesai, ini sampai subuh aja nggak selesai. Masih di waktu Pak kita diskusi. Nanti sampai subuh aja nggak selesai, nggak bisa sama Pak Robi. Oke, saya akan menjawab tadi siapa yang bertanya? Yang bertanya namanya dari ketiga KPNA. Oke, saya izin share screen. Saya akan jawabnya dengan data. Mana aku soleh Bapak? Iya. Oke. Saya akan jawabnya dengan data yang tadi saya sampaikan. Apa yang disampaikan Pak Roni benar. Kita lihat di screen ini. Berapa persen? 50-50, ya nggak persis lah ya, nggak persis. Apa itu? Ini adalah surveinya RJF Talent Asia 2019. Update ini. Jadi yang dicari perusahaan apa? Kan jawabannya gitu ya tadi Pak Roni ya, 50-50. Apa itu? Kalau kita lihat, nanti dia punya pengetahuan dan pengalaman. Polimarin sekarang sudah ada nanti praktek, pelajaran yang sesuai dengan industri, itu sekitar 50%. Tetapi, mana orang tahu kualitas kerja kalau belum kenal dari awal. Maka proses soft skill-nya tunjukkan di awal, kelihatan nih. Waktu wawancara, apakah PD, apakah kelihatan kapasitas bagaimana berkomunikasi, itu kan soft skill. Oh kelihatan orang ini mau belajar,
Itu Pak Roni sama saya kalau rekrut wawancara itu 5 menit sudah tahu. Ini paling tidak 5 menit itu sudah bisa membayangkan. Ini anak ini, orang ini, kira-kira konsepnya seperti apa? Mungkin nggak akan 100% betul, tapi pengalaman 27 tahun, Pak Roni 30 tahun gitu ya, 20 tahun lebih gitu, sudah punya bayangan. Yang dilihat pasti kesan pertamanya di sini. 16 sampai 13 ini ya, nanti ketemunya mendekati 50%. Ya. Ini data ya, terupdate oleh RGF Talent Indonesia. Jadi di Asia itu yang dicari ini. Ini kan dasar yang kita dapat waktu sekolah nih. Pengetahuan dan pengalaman industri artinya apa? Neng kampus belajarnya serius, pernah praktek, kunjungan dan sebagainya ke industri. Tetapi kesan pertama pasti munculnya di soft skill. Pak Roli mengatakan 50-50, yes, jawabannya yes. Padahal Pak Roli nggak baca data ini. Iya, saya nggak baca. Pak Roli nggak baca data itu ya, tapi ketemunya sama loh. Ya nggak persis lah ya. Tapi kita berbicaranya paruh-paruh ternyata. Artinya apa? Kesan pertama harus dapat, baru kita tunjukkan 3 bulan waktu, ya kan, training. Setelah itu PKWT udah kelihatan ini menunjukkan, oh ternyata lulusan Polimarin pengetahuannya oke, pernah praktek di sini, pengalamannya oke. Tapi kan kesan pertamanya harus ditunjukkan. Melalui apa? Melalui soft skill. Jawaban saya nggak usah jauh-jauh, udah ini saja jawabannya. Ini adalah hasil survei yang dilakukan di Asia tahun 2019. Oh, ini jawabannya. Terima kasih Bu Novita. Ya, terima kasih Bapak, jawabannya lengkap ya, karena dijawab oleh dua narasumber yang keren. Di apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa selesai itu kalau ingin menjadi karyawan di suatu perusahaan ya Pak, itu perilaku utama ya Pak. Ya, perilaku yang jujur itu yang utama. Dengan itu pasti akan baik semuanya, insya Allah Pak. Ya, ini ada lagi pertanyaan Pak dari Brilianti Dwihansari. Dia itu tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prato. Pelanggan atau konsumen logistik itu semakin meningkat di tahun per tahun. Ya. Nah, hal tersebut menjadi tantangan bagi perusahaan logistik untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Bagaimana cara menanggapi tantangan tersebut? Ataukah dengan melakukan otomatisasi atau dengan meningkatkan kerjasama buatan, ya, atau meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang baik dengan cara otomatisasi ya, sampai keliru Pak, otomatisasi ini apa dampak yang paling mempengaruhi dari hal tersebut? Mungkin Pak Prato ini ya, waktu dia senyum-senyum dari tadi, saya sampai salah-salah mengucap, karena dari tadi dia senyum-senyum, ingin segera menjawab. Terima kasih. Monggo Pak. Ya sebetulnya ini yang jawab saya ke Pak Roni sama aja, karena kita, guru saya malah, saya aja kebetulan pas pegang contekannya gitu aja kebetulan. Kalau beliau kan jawabnya nggak usah pakai contekan aja pas gitu. Kalau saya pakai contekan. Nah, sekali lagi saya akan jawab dengan apa? Dengan skrip lagi. Izin ya. Saya jawabnya dengan data aja. Apa itu? Kalau kita berbicara, ya, jawabannya di sini. Kapasitas, kualitas pelayanan perusahaan logistik untuk naik gimana? Pakai yang namanya automation. Pakai yang namanya teknologi. Maka kata di situ tulisannya apa? Bagaimanakah teknologi di sektor logistik? Saya jawab di sini jawabannya sebelah kanan. Logistik is teknologi. Kenapa? Kalau nggak pakai teknologi, Pak Roni ngurusi barang satu gudang luasnya 3.000 meter, itemnya ada banyak sekali, mau apalan? Nggak bisa. Kecepatan data ngirim, semua pakai online, semua sudah elektronik, nggak perlu ngirim kertas, ini sudah perlu lagi. Artinya apa? Kita berbicara automation. Tadi istilahnya penanya ya, automation. Otomatisasi. Ya, itu kalau Inggrisnya automation. Ya, automation. Jadi automation, berbicara apa? Teknologi, baik teknologi untuk operasinya di gudang dengan peralatan, dengan sistem dan sebagainya, termasuk sistem informasi untuk update apapun itu terhadap siapapun yang membutuhkan.
Pak Romi itu sekarang sibuk di pelabuhan, tapi nggak pernah sudah yang namanya nyenggol kertas. Beliau hanya cukup pakai HP-nya ini, saya tahu persis nih. Nanti data yang ada di pelabuhan, kapal beliau yang berangkat in-out, satu berapa, muatannya berapa, sudah online semua. Artinya apa? Logistik akan bisa dilakukan perbaikan servisnya, kata kuncinya adalah teknologi. Maka saya katakan tadi ya, di belakang di sini ya, ini, kalau sekarang sistemnya aja semua mau online kok. Artinya apa? Ini adalah untuk perbaikan supaya orang nggak kerja sendiri-sendiri. Artinya pakai apa? Pakai teknologi. Nah, ini tadi yang ada di sini, ya. Lawang ini Asia aja sudah dicek seperti ini. Artinya apa? Industrinya sekarang bergerak. Industri itu sekarang semua pakai teknologi. Nggak ada lagi yang nggak. Kalau nggak udah ketinggalan, jualannya hanya satu RT top. Ya, mungkin itu tambahan saya. Mungkin Pak Roli mau nambahin monggo. Tapi pada prinsipnya, kalau meningkatkan kualitas, caranya apa? Automation. Di gudang otomasi, nanti di dokumen pakainya otomasi, di pelabuhan pakainya otomasi. Tadi ya, saya sampaikan di awal. Di Tanjung Mas saja yang namanya, mohon maaf ya, teman-teman driver trailer itu sudah paham yang namanya digitalisasi. Udah pakai GPS, nggak ada lagi nanti bawa kertas turun, buka, udah nggak ada lagi. Artinya apa? Teman-teman di lapangan, termasuk driver pun tahu bagaimana proses digitalisasi dan automation yang ada di pelabuhan. Apa? Memperlancar logistik. Itu jawaban saya. Mungkin Pak Wali mau nambah. Iya, terima kasih Pak. Cukup ya Pak ya. Ya, automation ya Pak. Ya, itu memang semua itu sekarang itu semua dengan IT. Ya, teknologi yang luar biasa saat ini Pak. Saya di mana mungkin Pak Roni saya cek itu di mana sekolah ini. Kalau di posisi di mana kan seperti itu. Ini contoh Pak. Ya. Itu contoh Bapak. Dan saat ini kan kita cek seandainya kontainer atau kapal posisi seandainya kita di Rio, kita ada di sini sudah kelihatan ya Pak situasinya seperti itu. Mungkin cukup ya Bapak karena ini kayaknya seru sekali ini. Kita masih 5 menit lagi mungkin Bapak Ibu webinar ada yang mau bertanya lagi atau mungkin itu sekali Pak pertanyaan dari mahasiswa Pak. Oke, nanti pakai web pakai email ya Pak. Ya. Terima kasih narasumber kita Bapak Rory, Pak Proto dan Ibu Tuti yang sangat luar biasa. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya pada lulusan kami bisa bekerja di perusahaan Bapak, bisa praktek langsung di perusahaan Bapak. Semoga taruna kita, mahasiswa kita sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Baiklah, acara webinar pada siang hari ini sudah cukup 2 jam kita bersama berdiskusi, menambah ilmu yang luar biasa dengan narasumber kita pada siang hari ini. Saya sebagai moderator pada siang hari ini, mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah atau tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi Bapak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di seminar berikutnya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Ibu Novita. Baik, demikian acara webinar kemitraan Polimarin dengan industri pada sore hari ini. Kami dari semua sepanitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga terima kasih buat partisipan yang bergabung di Zoom meeting sore hari ini. Atas waktu dan partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Selamat sore. Baik, untuk
Acara berikutnya adalah konferensi pers yang akan diikuti oleh Ibu Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia dan juga narasumber Bapak Rory dan juga Bapak Suprapto. Bagi partisipan Zoom meeting, terima kasih. Kami persilahkan juga untuk sebentar, saya tanyakan panitia apakah bisa bergabung atau harus leave.